Hal yang paling Aileen tidak suka adalah ketika jam pelajaran olahraga tiba. Bukan jamnya, tapi olahraganya yang Aileen tidak sukai, yaitu olahraga bola voli. Entah kenapa bola voli sangat tidak disukai oleh Aileen. Mungkin karena susah. Memang susah, apalagi saat meng-smash bolanya ke atas dan ia pernah jatuh karena terlalu tinggi loncat dan berakhir ditertawakan oleh orang-orang. Itu kejadian 1 tahun yang lalu saat ia kelas 11 dan itu kenangan yang sangat buruk untuknya. Dan sekarang ini Pak Syarif selaku guru olahraga menyuruh para muridnya untuk melakukan passing atas dan passing bawah. Itu hal yang mudah untuk orang yang sudah mengetahui teknik melakukannya. Tapi Aileen kan belum bisa. Dia jago dalam hal matematika, tapi sayangnya tidak jago dalam olahraga. Karena itulah, nilai praktek olahraganya sangat kecil. Beda kalau nilai ujian olahraga karena yang bekerja itu otaknya, bukan ototnya. Prit! Bunyi peluit dibunyikan oleh Pak Syarif, membuat semua murid kelas 12 IPA 1 segera berbaris dengan yang pendek di depan dan yang tinggi di belakang. Banyak orang yang mengeluh kepanasan karena hari ini cuaca sangatlah terik dan bisa membuat kulit mereka menghitam. Kalau gini gue mau pakai cadar aja dan kerudung aja. Kayak lo ay, ucap Bulan mengusap keningnya yang mengeluarkan keringat. Lan, kita lebih mending loh. Pakaian tertutup kayak Aileen tuh gerah banget. Gue yang lihat aja gerah, apalagi yang make. Aileen tertawa menanggapi perkataan kedua sahabatnya. Gerah sih iya, aku juga sampai keringetan. Tapi aku udah terbiasa memakai pakaian tertutup. Jadi ya nggak apa-apa menurutku. Pak Syarif, Ziva nggak ikut praktek hari ini karena dia lagi datang bulan dan perutnya sakit. Seru Nabiha membuat Pak Syarif mengganggu. Terus ada lagi yang nggak ikutan jam olahraga Bapak selain Siva. Para murid menggeleng membuat Pak Syarif mengganggu lagi sambil memantulkan bola voli lalu melemparkannya pada Gala dan dengan sigap Gala menangkapnya. Hari ini kita akan praktek passing atas dan passing bawah. Mungkin kalian sudah paham apa itu passing karena Bapak sudah menjelaskannya minggu lalu dan sekarang kita akan mempraktekannya. Siap, Pak. Gala berdiri di depan Bapak. Perintah Pak Syarif membuat Gala melemparkan bolanya itu kepada Kaifandra. Saya capek, Pak. Kaifandra aja. Kamu ini murid pemalas. Ayo Kaifandra, cepat tunjukkan passing atas dan passing bawah yang benar pada teman-temanmu. Walaupun males, Kaifandra tetap berjalan ke tengah lapangan sambil memantulkan bola. Jika bukan suruhan dari bosnya, dia tidak mau melakukan hal ini. Baginya tuh sangat merepotkan. Kalian harus lihat cara passing yang benar dan baik. Ayo Kaivandra, lemparkan bolanya pada Bapak. Pertama harus menggunakan passing bawah terlebih dahulu. Kaivandra melambungkan bola voli di tangannya itu ke arah Pak Syarif. Dan dengan sigap guru olahraga itu menggunakan passing bawah dan mengumpannya pada Kaivandra. Lihat, dan sekarang passing atas. Aileen melihat dengan seksama. Dia sangat tahu passing atas dan passing bawah. Di mana passing atas gerakan mengumpan bola dilakukan dengan cara mendorong bola menggunakan kedua telapak tangan yang dilakukan di atas kepala. Sedangkan passing bawah dilakukan dengan mengayunkan kedua tangan dari bawah ke depan atas ketika bola berada sejajar dengan perut. Tapi yang sulit itu cara mempraktekannya. Sekarang Bapak absen dari absen pertama.
Galaksi dan Rafaelo. Panggil Pak Syarif membuat mereka berdua segera berjalan ke tengah lapangan. Suara teriakan histeris terdengar dan banyak yang menyoraki nama Gala. Wajar, Gala adalah cowok populer sekolah di Diamond School setelah Alex dan Alan. Rafaelo dan Gala berpisah dan mereka berada di depan ring sekarang ini, tengah saling berhadap-hadapan. Rafaelo yang memegang bola voli terlebih dahulu melemparkan pada Gala. Dan dibalas pesing bawah seperti yang diperintahkan oleh Pak Syarif. Begitupun dengan Rafaelo yang juga ikut menggunakan pesing bawah beberapa kali, hingga akhirnya mereka menggunakan pesing atas. Setelah itu bunyi peluit terdengar pertanda mereka harus berhenti. Bagus Gala, Rafaelo, ternyata kalian sudah sangat ahli bermain voli. Kita ini atlet voli, Pak, tapi malas aja ikutan ekskul voli. Saud Rafaelo menyengir, lalu melemparkan bolanya ke Pak Syarif. Pak Syarif terus mengabsen anak muridnya satu persatu dan menyuruh mereka mempraktekkan pesing atas dan bawah. Sampai akhirnya sekarang giliran Aileen dengan Bulan. Syukurlah, akhirnya partner gue ternyata lo, Ai, teriak Bulan antusias. Menarik tangan sahabatnya itu untuk ke tengah lapangan. Kelihatannya si Aileen gak bisa main volley, bisik Rafaelo di telinga Xavier yang dapat didengar oleh Gala. Pak, teriak Gala mendekati Pak Syarif. Guru olahraga yang akan meniup peluit pun berhenti, lalu memandang Gala dengan penuh tanda tanya. Aileen tidak bisa main volley, Pak. Ya, terus? Biar saya yang menggantikan Aileen, Pak. Pak Syarif berdecak lalu memukul kening muridnya ini. Kamu ini pengen caper ya, bocah kecil. Belajar yang benar, jangan main cinta-cintaan dulu. Minggir aja. Gala meringis lalu mundur membuat keempat teman-temannya tertawa. Ini kali pertama mereka melihat Gala dimarahi oleh guru. Pak Syarif memang kalau sedang kesal tuh suka seperti itu. Walaupun ia sangat segan pada murid pemilik tatapan mematikan ini. Prit! Bunyi peluit dibunyikan oleh Pak Syarif, membuat Bulan melemparkan bola volinya itu pada Aileen. Aileen menatap ke atas, lalu dia mundur, bukannya melakukan pesing bawah seperti yang dicontohkan oleh orang-orang. Suara tawa terdengar membuat Aileen merasa malu. Dan dia ingin cepat-cepat menyelesaikan prakteknya ini. Aileen, jangan menghindar. Jika ada bola voli di depanmu, kamu gunakan pesing bawah seperti yang dipraktekkan oleh teman-temanmu. Saud Pak Syarif membuat Aileen mengangguk dan melemparkan pada Bulan, dan dengan mudahnya dia melambungkan menggunakan pesing bawah olehnya. Aileen tetap menghindar saat bola voli mengarahkan padanya. Dia memang benar-benar tidak bisa. Prit! Selanjutnya Nabiha dan Sita. Aileen akhirnya berjalan ke sisi lapangan dan mengistirahatkan tubuhnya. Lo beneran gak bisa main volley, Ai? Komentar Senja yang sejak tadi melihatnya. Dari dulu kan aku gak bisa olahraga bola voli, apalagi basket. Non-akademik aku sangat lemah dan nilaiku rendah. Gak apa-apa, Ai. Semua yang ikutan praktek ini mau bisa ataupun enggak, dapat nilai itu di atas KKM. Senja berucap. Tapi kayaknya kamu dapatnya pas di KKM deh, Ai. Bulan menambahkan. Aileen menunduk sambil menatap sepatu putihnya. Aku juga mau bisa belajar voli,
tapi memang takut sama bolanya. Aku takut kena. Coba aja eskul volley ay. Gue yakin kalau lo belajar pasti bisa. Usul Senja menepuk pundak sahabatnya. Kalau itu aku pikir-pikir dulu deh. Soalnya masih takut sama bola. Aileen bangkit dari tempatnya lalu menepuk celananya yang kotor. Aku mau pergi ke toilet dulu ya. Gak mau gue anterin. Bulan menawarkan diri. Enggak deh. Kalian di sini aja sampai praktek olahraganya selesai. Setelah mengatakan itu, Aileen pergi dengan langkah lebarnya. Karena ia sudah kebelet ingin buang air kecil. Beli daging di pasar swalayan. Jangan lupa juga beli bumbunya. Cakep. Kemarin kita sudah berkenalan. Jadi boleh dong hari ini bagi ID Instagramnya. Gas terus Raf. Teriak mereka membuat Rafaelo semakin gencar menggoda salah satu siswa yang ditahan oleh Rafaelo. Dan kini dia tengah menunduk malu. Apalagi sekarang dia menjadi pusat perhatian. Ah, maaf, aku nggak punya ID Instagram, Kak. Aku permisi mau ke kelas. Ucap perempuan itu pergi dengan cepat. Rafaelo memang pandai sekali membuat orang baper. Inikah yang namanya ditolak? Gumam Rafaelo menatap punggung perempuan cantik dengan rambut dikepang dua yang sudah pergi menjauh. Alah, lebay lo Raf. Perempuan banyak, jangan itu-itu aja. Nanti gue cariin deh perempuan tipe idaman lo. Tapi gue maunya dia. Gue udah ngincer dia dari kemarin, Xavier. Xavier memilih diam karena dia tidak tahu harus berbicara apa. Membuat Rafaelo semakin pasrah pada takdirnya ini yang sepertinya tidak bisa mendapatkan hati seorang perempuan yang bernama Sita. Sita adalah siswi kelas 12 IPA, alias mereka satu kelas, tapi Rafaelo jarang mengobrol dengannya. Karena Sita baru saja masuk kemarin setelah dia libur seminggu karena sakit. Ah, gue gabut banget nih, gak ada yang bisa diramaikan. Celetuk Xavier dibalas anggukan dari Rafaelo. Kita bakar kantin aja, gimana? Jangan, nanti kita gak punya kantin lagi. Dan juga kita beli makanan dari mana coba? Kantin sekolah kan hanya ada satu. Lo bener juga, Ganta. Der, der. Deringan dari ponsel di atas meja tiba-tiba terdengar, membuat mereka sontak menatapnya. Itu ponsel milik Gala. Gala, ada telepon tuh. Lo angkat, siapa tahu tuh penting. Gala yang tengah menikmati jusnya menatap sekilas ponselnya dan mengabaikannya. Jangan diangkat, karena nomornya gak dikenal. Mereka berempat mengangguk sebagai jawaban. Ah, habis olahraga tubuh gue jadi panas dan langsung minum air dingin. Udah, segernya. Seru Xavier meminum kembali jus jeruk yang banyak es batunya itu dengan penuh kelegaan yang luar biasa. Oh ya bos, gue mau nanya. Lo kan suka tuh sama Aileen. Kenapa nggak gercep deketin dia dan coba luluhin hatinya? Usul Ganta membuat Gala terdiam sejenak. Aileen itu beda. Kalau gue deketin dia, maka dia akan semakin jauh. Karena itu gue deketin dia kayak ya teman biasa untuk saat ini. Padahal lo tampan dan bertanggung jawab. Dan yang terpenting lo itu setia. Tapi kenapa Aileen malah nolak ajakan baik lo? Dia tuh gak bersyukur banget. Kalau perempuan lain pasti gas lah. Aileen dan perempuan lain tuh beda. Tegasnya menatap Xavier dengan kesal. Jangan samain Aileen dengan orang lain. Jelas dia beda. Aileen itu sempurna di mata gue.
dan bisa membuat hati gue tenang. Bucin aja terus bos. Tapi gue peringatkan, awas sakit hati lu, saut Rafaelo. Gue udah terbiasa sama penolakan dari Aileen. Selama dia belum punya pujaan hatinya, gue akan bersikap tenang. Tapi mustahil Aileen punya pujaan hati. Karena gue pastikan Aileen itu jodoh gue. Mereka terdiam mendengar kepercayaan diri dari seorang Gala. Semoga lo gak sakit hati aja nantinya, Gala, ujar Kevandra menepuk pundak sahabatnya itu. Sekarang mereka berada di kantin sekolah karena setelah selesai jam olahraga, bel istirahat berbunyi. Jadi mereka bisa berada di sini dan jam olahraga pun sudah selesai. Hai Gala, sapa seorang gadis yang tiba-tiba datang dan main duduk di sampingnya. Gala meliriknya sekilas, lalu fokus pada ponselnya yang tadi menghubunginya dan ia tidak menjawabnya. Lo murid kelas IPA 2 kan? Tanya Xavier dibalas anggukan dari gadis bernama Laras itu. Aku Laras, seorang model yang tengah naik daun. Salam kenal sebelumnya. Salam kenal Laras, ucap Rafaelo dengan ramah. Laras menatap Gala yang tidak meliriknya sama sekali, membuat hatinya kesal. Padahal ia cantik dan semua siswa mengaguminya, tapi Gala malah acuh tak acuh padanya. Gala, kenalin, namaku Laras. Gala berdehem sebagai jawaban. Mau jadi pacarku enggak? Orang-orang yang mendengar pun seketika berteriak nih, tak percaya. Karena seorang model muda yang sekarang tengah naik daun menembak Gala. Gila, ini akan menjadi berita besar. Mau kan jadi pacar aku? Gala menatap datar ke arah Laras lalu menggeleng. Enggak, gue enggak mau jadi pacar lo. Karena gue udah dimiliki oleh perempuan lain. Dan kantin semakin ramai mendengar jawaban dari Gala. Yang terlampau santai menolak ajakan dari Laras untuk berpacaran. Gue pergi, ada urusan bentar, ucap Gala pada keempat teman-temannya. Gala berjalan pergi dari kantin sambil menatap ponselnya. Ternyata nomor tidak dikenal itu adalah nomor ponsel dari ayah angkatnya, yaitu Tuan Zargo. Dan ia baru sadar saat Tuan Zargo mengirimkan pesan kepadanya. Ada apa Tuan Zargo hubungin gue? Tring! Satu pesan muncul di ponselnya dari nomor tidak dikenal itu dan itu adalah nomor Tuan Zargo. Gala, cepat ke Mansion saya sekarang. Saya membutuhkan bantuan darimu. Bersama.